Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, apa kabar Anda hari ini? Semoga hari ini menyenangkan ya untuk Anda. Kali ini Islam dan Saints Official akan membahas tentang kisah Rasulullah dan pengemis Yahudi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kisah Rasulullah dan pengemis Yahudi ini, maka simak pemaparannya dengan menonton video ini hingga akhir, tentunya di Islam dan Saints Official. Namun, sebelum lanjut, baiknya mari bersama klik tombol like dan subscribe video ini agar kami dapat terus menebarkan syiar dakwah Islam yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Di salah satu sudut kota Madinah tempat Rasulullah tinggal, hiduplah seorang pengemis tua yang tampak duduk menengadahkan tangannya. Dia adalah seorang Yahudi miskin yang hidup sebatang kara. Bajunya pun lusuh, penuh tambalan di sana-sini. Wajah dan badannya kotor oleh debu jalanan. Karena sudah buta dan sudah lemah, tidak ada yang bisa dilakukannya lagi, kecuali meminta belas kasihan kepada penghuni kota, salah satunya kepada Nabi Muhammad SAW. Pengemis Yahudi yang berada di sudut kota Madinah tersebut memiliki lidah yang sangat tajam. Dia suka sekali menghina dan menghujat, terutama kepada Rasulullah SAW. Dia beranggapan bahwa Rasulullah itu sebagai musuh besar baginya. Setiap hari dia selalu mengatakan, "Hai saudaraku, hati-hati kalian terhadap Muhammad. Jangan sampai kalian mendekatinya. Dia itu orang gila. Dia juga ahli sihir dan pembohong besar. Kalian pasti akan dipengaruhinya kalau berada di dekatnya. Percayalah padaku," ujarnya yang selalu memfitnah Rasulullah SAW. Karena sifatnya itu, tidak ada penduduk muslim Madinah yang menaruh simpati. Mereka justru merasa benci kepadanya. Akan tetapi tidak dengan Rasulullah SAW. Setiap pagi Rasulullah mendatangi pengemis tua tersebut dengan membawa makanan. Tanpa berkata-kata, Rasulullah menyuapi pengemis itu sampai kenyang. Beliau juga memberi minuman sampai dahaga pengemis itu hilang. Perbuatan Rasulullah itu dilakukannya setiap pagi hingga beliau jatuh sakit. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada seorang pun yang membawakan makanan untuk pengemis itu. Kemudian pengemis itu berkata, "Kemana perginya orang itu?" Pengemis itu mulai mengeluh. Perutnya sudah keroncongan sejak pagi. "Siapa yang kau tunggu, Pak Tua?" Seorang pejalan kaki mencoba bertanya. "Aku mencari orang yang setiap pagi memberiku makan dan minum, tapi sudah beberapa hari ini dia tidak datang." "Kalau begitu, makanlah ini." Pejalan kaki itu menawarkan sebungkus makanan. "Tidak, aku masih ingin menunggu orang itu," ujar si pengemis. Suatu hari Khalifah Abu Bakar mengunjungi putrinya, Aisyah radhiyallahu anhu. Dia bertanya tentang amalan istimewa Rasulullah yang belum pernah diketahuinya. "Wahai anakku, adakah sunnah Rasul yang belum aku kerjakan? Katakanlah kepadaku," kata Sayyidina Abu Bakar. Aisyah mencoba mengingat semua kebiasaan Rasulullah. Abu Bakar adalah orang yang selalu mengikuti perbuatan Rasul. Hampir semua sunnah Rasul sudah dikerjakan. Lalu kemudian, "Masih ada?" Aisyah berkata, "Wahai ayah, aku tahu engkau adalah ahli sunnah. Engkau selalu berusaha melakukan semua sunnah Rasul. Tapi ada satu sunnah yang belum engkau kerjakan, ayah," ujar Aisyah. "Apakah itu?" Setiap pagi Rasulullah selalu pergi ke ujung pasar membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi yang buta. Keesokan harinya, Abu Bakar mengikuti petunjuk yang diberikan Aisyah. Dengan mudah, Abu Bakar menemukan pengemis buta itu. Lalu dia memberikan makanan dan minuman yang sudah dibawanya. Abu Bakar pun mulai menyuapi pengemis itu. Akan tetapi, pengemis itu bertanya. Dia curiga, "Apa yang kamu lakukan?" "Siapa kamu?" tanya si pengemis. "Aku adalah orang yang biasa memberimu makan," kata Abu Bakar. Pengemis itu berkata, "Engkau bukanlah orang yang biasa datang menyuapiku." Laki-laki itu tampak marah. Jika dia datang, tidak susah tangan ini menggenggam dan mulut ini sulit untuk mengunyah. Sebelum dia menyuapiku, terlebih dahulu dia menghaluskan makanan dengan mulutnya. Setelah itu dia berikan makanan itu dengan mulutnya sendiri. Pengemis itu memberikan keterangan sejelas-jelasnya. Mendengar itu Abu Bakar langsung menangis.
Air matanya keluar membasahi wajah dan jantungnya. "Mengapa engkau menangis? Aku memang bukan orang itu. Aku hanya sahabat orang yang mulia itu. Dia adalah Muhammad Rasulullah," ujar Abu Bakar sambil terus menitikkan air mata. "Bagaimana mungkin?" Pengemis itu pun ikut menangis. Rasa terkejut dan perasaan bersalah hampir bercampur menjadi satu pada dirinya. "Benarkah yang engkau katakan?" Mendengar jawaban Abu Bakar, lelaki buta itu kembali menangis. Kali ini dengan penuh rasa penyesalan. "Sungguh, aku adalah orang yang paling berdosa. Selama ini aku sering menghina dan memfitnahnya," kata pengemis tersebut. "Aku bahkan selalu mempengaruhi orang-orang yang lewat untuk berhati-hati terhadap Muhammad. Tapi tidak pernah sekalipun dia memarahi atau menegurku. Dia malah selalu datang dan memberiku makan dan minum," jelas si pengemis tadi sambil menangis terseduh-seduh. "Sungguh, dia betul-betul manusia mulia," kata pengemis Yahudi tersebut dengan masih berurai air matanya. Hari itu juga di hadapan Abu Bakar, pengemis Yahudi buta itu bersyahadat. Dia mengakui kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa bantu klik tombol like dan subscribe video ini karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.